Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aneta Gisendria Sama, NIM 67052021111. Saya dari kelas D3TT4403. Jadi, kali ini saya akan membuat jurnal modul ke-3 Sistem Komunikasi Optik yang berjudul Optical Time Domain Reflectometer atau OTDR dan juga Optical Power Meter atau OPM. Nah, jadi langsung aja kita mulai. Apa sih OTDR itu? OTDR atau Optical Time Domain Reflectometer merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengevaluasi suatu serat optik pada domain waktu. Nah, fungsinya apa aja sih OTDR itu? Jadi OTDR ini berfungsi untuk instalasi maupun pemeliharaan jaringan kabel optik. Nah, tujuannya agar apa? Agar jaringan kabel optik mempengaruhi spesifikasi dan menyalurkan informasi dengan baik. Nah, yang ketiga ada prinsip kerja OTDR. Nah, prinsip kerjanya itu adalah menggunakan prinsip kerja hamburan balik atau backsteering dari sinyal yang menjalar pada serat optik. Nah, ada dua hal yang dapat menyebabkan hamburan atau backsteering. Nah, yang pertama ada hamburan Rayleigh dan juga pantulan Frenzel. Nah, hamburan Rayleigh ini apa sih? Jadi hamburan ini terjadi karena homogenan indeks bias dalam serat optik. Hal ini menyebabkan sinyal pantul atau balik yang kontinu pada setiap titik sepanjang fiber optik. Nah, yang kedua ada pantulan Frenzel. Nah, ini terjadi apabila sinyal melewati dua media yang berbeda atau mempunyai indeks bias yang berbeda. Contoh, kaca dan udara. Nah, yang selanjutnya, penurunan daya terhadap jarak disebabkan karena adanya atenusi. Nah, apa aja sih macam-macam atenusi? Yang pertama ada absorpsi atau penyerapan, hamburan Rayleigh dan juga loss radiatif. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah mekanisme kerja dari OTDR. Nah, pertama, sinyal cahaya dimasukkan ke dalam serat. Kedua, sebagian sinyal dipantulkan kembali dan diterima oleh penerima. Yang ketiga, sinyal balik yang diterima akan dinyatakan sebagai loss. Dan yang terakhir, waktu tempuh sinyal digunakan untuk menghitung jarak. Nah, pada prinsip di atas dapat ditentukan 1 jarak, 2 loss setiap splice atau total loss end-to-end. Yang ketiga atenuasi dan yang terakhir refleksi. Nah, atenuasi ini apa sih? Jadi atenuasi ini adalah sebuah rambatan. Ya betul. Nah, ada pula kemampuan dari OTDR itu sendiri. Yang pertama adalah mengukur jarak satu titik dalam link. Yang kedua, mengukur besar loss rata-rata. Yang ketiga, mengetahui jenis sambungan pada link. Yang keempat, mengetahui lokasi titik penyambungan dan loss-nya. Dan yang terakhir, mengetahui jenis gangguan pada serat. Nah, fungsi dan ada pula fungsi dari OTDR mengevaluasi sambungan dan konektor dan juga ada fault location. Nah, ada juga mengukur loss persatuan panjang. Selanjutnya adalah istilah pada OTDR. Yang pertama itu ada dead zone, dynamic range, event zone, dan end of fiber. Nah, dead zone ini adalah daerah serat optik yang tidak dapat dianalisa.
Yang kedua ada dynamic range atau panjang jangkauan maksimum yang dapat ditampilkan oleh OTDR. Nah, ada juga event zone, yaitu daerah di mana dua kejadian akan terdeteksi secara sebagai satu kejadian. Nah, yang keempat ada end of fiber yang merupakan ujung dari fiber optik itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada OPM atau Optical Power Meter. Nah, OPM ini adalah alat yang penting untuk mengukur daya atau power dari fiber optik itu sendiri. Nah, power meter optik adalah alat yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan mengukur panjang gelombang dalam sinyal optik. Sedangkan OPM dan SLS atau Stabilized Light Source dikemas secara terpisah, tapi tidak digunakan bersama-sama. Nah, mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan tentang modul 3 tentang UTDR dan juga OPM kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Bila terlalu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.